Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua bisa selalu berkumpul bersama keluarga tercinta. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Ulaj. Film ini dibintangi aktor Bollywood Janvi Kapoor dan disutradarai oleh Sudhanshu Saria. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Suhana adalah seorang diplomat, Nakul adalah seorang chef, Sebin adalah anggota BIN India, Prakash adalah atasan Sebin. Suatu hari, seorang gadis bernama Suhana bekerja di Kementerian Luar Negeri India. Saat ini, Suhana ditempatkan di kota Kathmandu di negara Nepal. Ayah Suhana bernama Dhanraj adalah mantan dubes India yang sudah bekerja di berbagai negara. Dhanraj adalah politisi yang berpengaruh di India. Dhanraj sangat dihormati di kalangan pejabat tinggi di berbagai negara. Sekarang, Dhanraj menduduki jabatan sebagai perwakilan India di PBB. Suhana dikenal cerdas dan tangguh dalam berdiplomasi. Suhana selalu berhasil ketika mengajukan penawaran kepada pejabat tinggi negara lain. Atasan Suhana tidak kaget melihat kecerdasan Suhana karena Suhana adalah putri Dhanraj yang merupakan diplomat yang disegani. Diplomatic instincts आपके खून में है. Atasan Suhana mengatakan Menteri Luar Negeri India juga mengetahui kecerdasan Suhana. Menteri Luar Negeri berencana akan menempatkan Suhana di negara Eropa. Beberapa hari kemudian, Perdana Menteri Pakistan yang terpilih bernama Shahzad Alam melakukan pidato pertamanya. Shahzad Alam adalah orang yang cinta damai. Shahzad Alam tidak suka peperangan. Shahzad Alam mengatakan hubungan India dan Pakistan terus memburuk. Karena itu, Shahzad Alam akan memperbaiki hubungan Pakistan dengan India melalui diplomasi. Shahzad Alam berjanji akan mengembalikan buronan India bernama Mirza yang selama ini berada di Pakistan. Mirza adalah warga negara India yang selama ini berlindung di Pakistan. Shahzad Alam akan menyerahkan Mirza kepada India di hari kemerdekaan India nanti. Setelah Shahzad Alam berpidato, Mirza langsung ditangkap dan diamankan. Karena kecerdasan dan ketangguhan Suhana, Menteri Luar Negeri India memberi mandat Suhana untuk menjadi konsulat jenderal di kota London, Inggris. Berita ini menjadi trending topik di seluruh penjuru India. Di umur yang masih muda, Suhana menduduki posisi strategis. Beberapa orang tidak menyukai hal itu. Namun, beberapa orang yang lain tetap mendukung Suhana. Ibunda Suhana bangga atas pencapaian putrinya. Dhanraj sang ayah juga bangga atas pencapaian putrinya. Dhanraj selalu mendoakan karir Suhana. Suhana mengemasi barang-barangnya dan berangkat ke kota London. Sepuluh jam kemudian, Suhana tiba di kota London. Selama di London, Suhana akan diantar jemput seorang supir bernama Salim. Salim adalah polisi senior yang ditugaskan menjadi supir Suhana selama Suhana dinas di London. Salim dan Suhana lalu berkenalan. Salim mengantar Suhana ke apartemen dinasnya. Setibanya di apartemen, Suhana bersantai sejenak. Suhana terpukau melihat apartemen dinasnya yang memiliki pemandangan kota London yang indah. Tiga bulan sudah, Suhana bekerja sebagai konjen di kota London. Anggota BIN India bernama Jacob dan Sebin menjadi anak buah Suhana. Jacob dan Sebin adalah anggota BIN India yang sudah bekerja lama di kota London. Mereka berdua mempunyai jam terbang yang tinggi. Jacob dan Sebin tidak menyukai Suhana karena Suhana belum mempunyai banyak pengalaman untuk menduduki posisi konjen. Jacob dan Sebin menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Suhana. Beberapa hari kemudian, Suhana mendampingi dubes India menemui para petinggi beberapa perusahaan kimia. India akan melakukan kesepakatan dengan perusahaan kimia. Kesepakatan itu sangat penting karena kesepakatan itu bernilai jutaan dolar. Terlihat
Jacob dan Sebin mendampingi Suhana. Jacob dan Sebin terus membicarakan Suhana. Setelah acara selesai, para tamu undangan menikmati makanan dan minuman. Terlihat seorang chef bernama Nakul mengajak Suhana berkenalan. Mereka berdua mengobrol. Suhana langsung jatuh hati kepada Nakul. Setelah mengobrol, Suhana bersiap-siap pulang. Salim menasihati Suhana agar pulang dan beristirahat. Ketika Suhana hendak masuk ke dalam mobil, Suhana melihat Nakul berdiri di sebelah motornya. Suhana tidak jadi pulang dan melanjutkan malamnya bersama Nakul. Besok pagi, Suhana dan Nakul bertemu kembali. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Nakul menunjukkan skill memasaknya kepada Suhana. Beberapa hari sudah, Suhana dan Nakul menghabiskan waktu bersama. Mereka berdua juga melakukan enjos-enjos. Pagi hari, Suhana bekerja seperti biasa. Suhana menemani Dubes India melakukan konferensi pers di Kedubes Perancis. India sepakat melakukan kerjasama dengan perusahaan kimia Perancis. Setelah acara selesai, Nakul menghampiri Suhana. Tiba-tiba, Nakul menunjukkan video enjos-enjosnya dengan Suhana. Suhana kaget melihat video itu. Ternyata, ini semua adalah rencana Nakul untuk memeras Suhana. Jacob melihat Suhana mengobrol dengan Nakul. Nakul mendesak Suhana untuk menyerahkan semua data mengenai kesepakatan perusahaan kimia antara India dan Prancis. Jika tidak, Nakul akan menyebarkan video itu dan membuat reputasi Suhana dan keluarganya hancur. Suhana bingung harus bagaimana. Suhana pulang dan menenangkan diri. Besok pagi, Suhana jogging dan berusaha menguatkan dirinya. Namun, Suhana tetap ketakutan. Suhana menemui Pak Dubes. Terlihat Pak Dubes sedang melakukan Zoom meeting dengan Menteri Luar Negeri India bernama Rawal. Mereka berdua membicarakan rencana pengembalian Mirza di hari kemerdekaan India nanti. Rawal memberitahu Dubes ia merencanakan sesuatu di hari kemerdekaan India. Suhana mendengarkan pembicaraan itu dari jauh. Setelah Zoom meeting selesai, Pak Dubes membicarakan pekerjaan dengan Suhana. Setelah mengobrol dengan Pak Dubes, Suhana melanjutkan pekerjaannya. Suhana mengambil data-data perusahaan kimia yang diminta Nakul. Jacob melihat gelagat Suhana yang mencurigakan. Jacob merasa ada yang tidak beres. Jacob mengobrol basa-basi dengan Suhana. Di sisi lain, Shahzad Alam sedang mengobrol dengan Menteri Pertahanannya bernama Altaf. Altaf tidak suka dengan rencana Shahzad Alam yang akan mengembalikan Mirza ke India. Namun, Altaf patuh dan menurut saja. Setelah mengobrol dengan Shahzad Alam, Altaf menelpon seseorang. Sore hari, Altaf menemui Mirza. Altaf mengatakan kepada Mirza untuk tidak membongkar rahasia Pakistan kepada India. Jika Mirza membongkar, Altaf akan menghabisi keluarga Mirza. Malam hari, Suhana merubah data-data perusahaan kimia yang akan diberikan kepada Nakul. Suhana tidak akan memberikan data asli kepada Nakul karena Suhana tidak mau mengkhianati negaranya sendiri. Pagi hari, Suhana dan Nakul bertemu di tempat sepi. Suhana memberikan data-data perusahaan kimia kepada Nakul. Nakul memberikan flash disk yang berisi video enjos-enjosnya dengan Suhana. Suhana mengatakan ia tidak ingin menemui Nakul lagi. Nakul mengangguk tanda setuju. Setelah itu, Nakul dan Suhana melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Besok pagi, Suhana bekerja seperti biasa. Suhana melihat foto keluarganya di meja. Suhana merasa bersalah atas semua ini. Suhana takut videonya terbongkar dan akan merusak reputasi keluarganya. Suhana bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. 2 hari kemudian, Suhana berangkat ke bandara untuk menghadiri acara ulta sang ayah di India. Namun tiba-tiba, Nakul menelpon Suhana dan memberitahu ia adalah agen intelijen Pakistan. ISI agent.
Nakul membocorkan data-data perusahaan kimia yang diberikan Suhana kepada media. Nakul juga menunjukkan foto pertemuannya dengan Suhana. Jika foto itu tersebar, maka Suhana akan dicap sebagai pengkhianat karena bekerja sama dengan intelijen Pakistan. Nakul meminta Suhana untuk memberikan data-data intelijen India. Suhana semakin ketakutan. Suhana mengcancel acaranya ke India dan kembali ke apartemen. Salim bingung mengapa Suhana tiba-tiba mengcancel keberangkatannya ke India. Di saat yang bersamaan, ketua BIN India bernama Sanjeev dan bawahannya bernama Prakash membicarakan data-data perusahaan kimia yang bocor di London. Sanjeev dan Prakash merasa ada yang tidak beres. Sanjeev dan Prakash merasa ada pengkhianat. Pagi hari, Suhana mencoba melakukan bundi. Tiba-tiba, Dhanraj menelpon dan bertanya mengapa Suhana mengcancel keberangkatannya. Suhana menjawab, "Ayah, mungkin benar apa kata orang. Aku terlalu muda untuk jabatan ini." Dhanraj membalas, "Putriku, kita semua adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah. Ini semua bukan tentang benar atau salah, tetapi ini semua tentang mengambil keputusan yang tepat. Kau tidak boleh mundur dari posisi ini, karena mundur adalah bentuk pengkhianatan." Suhana mengurungkan niatnya untuk bundi. Suhana menjadi lebih kuat dan bertekad untuk menyelesaikan masalahnya. Suhana ganti baju dan berangkat kerja. Siang hari, Suhana diam-diam menyelinap ke meja Jacob dan mengambil data-data intelijen India. Tiba-tiba, Jacob memergoki Suhana. Jacob bertanya kepada Suhana apa yang sebenarnya terjadi. Suhana tidak menjawab. Suhana mengalihkan topik pembicaraan. Suhana lalu kembali ke ruangannya. Jacob semakin mencurigai Suhana. Di sisi lain, Rawal sedang bermain catur bersama Dhanraj. Sembari bermain, mereka berdua membicarakan Mirza. Rawal tidak setuju jika Mirza dikembalikan ke India, sedangkan Dhanraj setuju jika Mirza dikembalikan ke India. Malam hari, Suhana menemui Nakul di bangunan kosong. Suhana memberikan data intelijen India kepada Nakul. Setelah itu, Suhana berusaha membunuh Nakul. Nakul dengan mudah menepis Suhana. Suhana berteriak dan marah kepada Nakul. Suhana mengatakan, Nakul sudah merusak semua cita-cita Suhana yang ingin mengabdi kepada negara. Suhana menyebut dirinya sebagai pengkhianat. Suhana sedih dan menangis. Suhana lalu pergi meninggalkan Nakul. Suhana minum-minum di bar hingga mabuk. Pagi hari, Suhana diantar Salim ke apartemen. Jacob memantau Suhana dari kejauhan. Sanjeev mengumpulkan para stafnya. Sanjeev marah-marah karena data-data intelijen India telah bocor. Para stafnya mengatakan data-data intelijen India bocor di kota London. Sanjeev dan Prakash langsung pergi ke London untuk melakukan investigasi. Malam hari, Jacob menyedap masuk ke apartemen Suhana. Jacob mengatakan ia sudah tahu bahwa Suhana membocorkan data-data intelijen India. Jacob marah kepada Suhana dan akan melaporkan Suhana kepada Sanjeev. Namun tiba-tiba Jacob disniper oleh Nakul hingga tewas. Suhana kaget melihat penembakan itu. Dengan cepat, Nakul dan para anak buahnya memindahkan mayat Jacob ke rumah tua. Rumah tua itu kemudian dibakar agar terlihat seakan-akan Jacob tewas karena kecelakaan. Nakul melakukan semua itu atas perintah atasannya. Atasan Nakul memerintahkan Nakul untuk melindungi Suhana karena Suhana tidak boleh mati. Pagi hari, Suhana menyerah dan menulis surat pengunduran dirinya. Tiba-tiba, Sanjeev dan Prakash datang dan menemui Suhana. Mereka bertiga mengobrol di apartemen Suhana. Sanjeev dan Prakash mengatakan, "Suhana, data-data intelijen India bocor di kota London. Saya ingin Anda melakukan investigasi." Suhana kaget dan bingung harus bagaimana. Padahal Suhana sendirilah yang membocorkan data-data itu. Suhana bertanya kepada Sanjeev, mengapa Sanjeev tidak menunjuk Sebin untuk menangani kasus ini.
Sanjeev menjawab ia tidak mempercayai Sebin. Suhana lalu pergi ke kantor. Di kantor, Sebin masih bersedih atas kematian Jacob. Sebin akan mencari tahu siapa pembunuh Jacob. Siang hari, Suhana mengikuti Nakul dari belakang. Suhana melihat Nakul masuk ke sebuah kafe dan menemui seseorang. Suhana berusaha memfoto seseorang itu. Ternyata seseorang itu adalah Salim. Cedir. Suhana baru tahu Salim adalah pengkhianat. Suhana mengikuti Salim dari belakang. Salim masuk ke apartemennya. Suhana menerobos masuk ke apartemen Salim. Suhana marah kepada Salim dan memukul Salim. Suhana dan Salim terlibat baku hantam. Suhana mendorong Salim ke kaca hingga terluka parah. Salim terbujur lemas di lantai. Salim berusaha mengucapkan sesuatu, tetapi Salim lebih dulu mengembuskan nafas terakhir. Suhana panik dan bingung harus bagaimana. Suhana lalu membuka laptop Salim dan menemukan video enjos-enjosnya dengan Nakul. Suhana menemukan amplop yang mengirim foto pertemuan dirinya dengan Nakul kepada Prakash. Suhana bingung mengapa Salim mengirim foto dan video itu kepada Prakash. Jika Prakash tahu Suhana berkhianat, Suhana pasti sudah ditangkap. Suhana merasa ada yang tidak beres. Suhana menggeledah barang-barang Salim. Suhana menemukan foto Salim ketika menjadi polisi dahulu. Ternyata Salim dan Prakash adalah teman dekat di kepolisian. Suhana merasa Salim, Prakash dan Nakul sedang merencanakan sesuatu. Suhana akan mencari tahu hal itu. Tiba-tiba Sebin datang dan melihat mayat Salim. Sebin langsung menodongkan pistol kepada Suhana. Suhana menjelaskan semuanya kepada Sebin. Awalnya Sebin tidak percaya kepada Suhana. Namun ketika Sebin melihat video enjos-enjos Suhana dan juga melihat amplop Salim kepada Prakash, Sebin baru percaya kepada Suhana. Sebin dan Suhana lalu bersembunyi di sebuah toko. Mereka berdua membicarakan Prakash dan Nakul. Sebin dan Suhana yakin Prakash dan Nakul sedang merencanakan sesuatu yang besar. Sebin dan Suhana akan bekerja sama untuk mencari tahu hal ini. Mereka berdua terus berpikir apa rencana Prakash dan Nakul selanjutnya. Tiba-tiba Suhana teringat kalau 2 hari lagi India akan merayakan hari kemerdekaan. Suhana yakin Prakash merencanakan sesuatu di hari itu. Sebin dan Suhana akan pergi ke India. Sebin memberikan foto Nakul kepada kenalannya di Rawalpindi, Pakistan. Sebin meminta temannya untuk mencari tahu tentang Nakul. Teman Sebin bersedia membantu. Pagi hari, Nakul tiba di New Delhi. Nakul bersembunyi di apartemen kumuh dan mempersiapkan segalanya. Di saat yang bersamaan, Sanjeev menelpon Prakash dan memarahi Prakash karena Suhana tidak bisa dihubungi. Sanjeev memberitahu Prakash bahwa Salim ditemukan tewas di apartemennya. Prakash kaget mendengar hal itu. Prakash berusaha agar Sanjeev tidak mengetahui rencananya. Beberapa jam kemudian, Sebin dan Suhana tiba di India. Sebin menggunakan teknologi canggih di atap bangunan agar bisa memantau laptop dan handphone Prakash. Sedangkan Suhana memantau Prakash menggunakan teropong. Di saat yang bersamaan, seorang agen rahasia yang menyamar sebagai emak-emak tukang masak memberikan sniper kepada Nakul. Emak-emak itu mengatakan ia akan memberikan kode nanti dengan membuka atap. Sore hari, Sebin dan Suhana terus memantau Prakash. Sebin dan Suhana ingin tahu apa rencana Prakash dan Nakul selanjutnya. Tiba-tiba Prakash menelpon seseorang. Sebin langsung mendengarkan pembicaraan Prakash. Namun Prakash hanya memesan makanan. Tak lama kemudian teman Sebin memberitahu bahwa Nakul bukan agen Pakistan. Nakul adalah pembunuh bayaran yang berasal dari Kanada. ISI का नहीं, hired gun है, sniper, French Canadian है, Montreal से. Sebin dan Suhana baru tahu tentang hal itu. Sebin dan Suhana berpikir keras apa rencana Prakash dan Nakul selanjutnya. Malam hari, Sebin menasihati Suhana untuk beristirahat.
Namun Suhana tidak mau. Suhana tetap memantau Prakas. Sebin kagum kepada tekad Suhana. Pagi hari, Prakas ditelepon seseorang. Sebin langsung mendengarkan pembicaraan itu. Prakas mengatakan target sudah datang dan penembak sudah siap. Suhana teringat Shahzad Alam akan mendatangi India untuk merayakan hari kemerdekaan India. Suhana yakin Nakul berencana menembak Shahzad Alam. Jika itu terjadi, maka India dan Pakistan akan berperang. Sebin dan Suhana tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Namun, Suhana masih bingung apa hubungan semua ini dengan dirinya. Sebin mengatakan atasan Prakas pasti orang kuat di pemerintahan India. Sebin yakin dalang dari semua ini adalah atasan Prakas itu. Mendengar omongan Sebin, Suhana teringat Rawal merencanakan sesuatu di hari kemerdekaan India. Sebin juga teringat bahwa Rawal, Salim, dan Prakas pernah terlibat suap ketika dahulu Mirza dipenjara di India. Sebin yakin Rawal tidak mau Mirza kembali ke India. Karena jika Mirza kembali ke India, Mirza akan mengatakan kepada India Rawal pernah menerima suap darinya. किसी दिल्ली पुलिस वाले को रिश्वत देके भागा था। रिश्वत रावल ने ली थी। Suhana baru sadar bahwa semua ini adalah rencana Rawal. Rawal sengaja membawa Suhana ke London dan menjebak Suhana dengan Nakul. Dengan begitu, Rawal mempunyai bukti bahwa Suhana telah membocorkan data intelijen India kepada Nakul yang menyamar menjadi agen Pakistan. Rawal akan mengkambing hitamkan Suhana. Suhana akan dituduh sebagai dalang dari pembunuhan Shahzad Alam. Sebin dan Suhana akan menghentikan Nakul. Mereka berdua langsung pergi ke acara penyambutan Shahzad Alam. Terlihat Nakul sudah berada di sebuah tower. Nakul bersiap untuk menembak Shahzad Alam. Di saat yang bersamaan, Rawal menyambut kedatangan Shahzad Alam. Setibanya di lokasi, Sebin dan Suhana berusaha mencari Shahzad Alam. Ketika Sebin dan Suhana melihat Shahzad Alam, emak-emak yang menyamar menjadi tukang masak membuka atap. Suhana melihat ke atas dan menemukan tower yang tinggi. Suhana yakin Nakul berada di tower itu. Suhana langsung berlari ke tower itu. Sebin berlari mengikuti Suhana. Rawal menelpon Altaf dan berkoordinasi. Setelah itu, Rawal menelpon Prakas dan memberitakan Prakas untuk menyebarkan foto dan video Suhana. Prakas langsung menjalankan perintah. Namun, ketika Prakas hendak menyebarkan foto dan video Suhana, tiba-tiba foto dan video Suhana terhapus secara otomatis. Itu semua berkat teknologi canggih yang dipasang Sebin. Prakas bingung mengapa hal itu bisa terjadi. Di tengah pelarian, polisi setempat menghentikan Sebin karena mengira Sebin ingin memukul Suhana. Akibatnya, Suhana naik ke atas tower sendirian. Suhana langsung menghentikan Nakul yang berusaha menembak Shahzad Alam. Mereka berdua terlibat baku hantam. Nakul dengan mudah mengalahkan Suhana. Nakul lalu berdiri lagi dan mengambil posisi untuk menembak. Ketika Shahzad Alam berada di posisi yang tepat, Nakul bersiap untuk menembak. Namun Suhana menggagalkan upaya itu. Rawal kesal karena Shahzad Alam belum juga ditembak. Karena gagal menembak, Nakul marah dan memukul Suhana dengan keras. Suhana jatuh tersungkur. Ketika Nakul hendak membunuh Suhana, tiba-tiba Suhana menusuk leher Nakul dengan besi hingga tewas. Sebin dan polisi setempat datang dan mengamankan Suhana. Pengkhianatan itu terdengar Kapolri India. Polisi langsung menangkap Prakas dan Rawal. Sebin, Suhana, Prakas, dan Rawal diamankan di sebuah gedung untuk diinterogasi BIN India. Dan Raj datang dan menemui Suhana. Suhana menceritakan semuanya kepada sang ayah. Sang ayah percaya penuh kepada putrinya. Sang ayah bangga atas perjuangan Suhana yang berhasil menggagalkan Nakul. Perdana Menteri India menelpon Suhana melalui handphone dan Raj. Perdana Menteri India mengucapkan terima kasih kepada Suhana. Suhana merasa tersanjung dan Raj kemudian diperintahkan keluar. Tiba-tiba seorang wanita misterius muncul di ruangan itu dan mematikan CCTV.
Wanita misterius itu duduk dan mengatakan, "Suhana, aku adalah kepala intelijen khusus. Aku dan anak buahku bekerja tanpa diketahui siapapun. Kami bukan bagian dari BIN India. Kami adalah intelijen dari militer. Kami adalah Black Cat alias kucing hitam. Aku kagum akan kecerdasan dan keberanianmu. Karena itu, aku minta kau bergabung bersama kami." Suhana terdiam membisu. Suhana kemudian dipersilahkan keluar. This meeting never happened. You can leave. Di luar ruangan, Dhanraj dan Suhana berpapasan dengan Rawal. Dhanraj kesal kepada Rawal yang mengkhianati negara demi kepentingannya sendiri. Suhana lalu mengobrol berdua dengan Sebin. Sebin membisikkan sesuatu kepada Suhana. Sebin mengatakan, "Aku mempunyai kucing hitam di rumah." Ternyata Sebin juga merupakan anggota Black Cat. Suhana baru tahu akan hal itu. Habis. Apa pesan dari film ini? Sebagai manusia, kita semua pasti membuat kesalahan. Namun, sebagai manusia, kita juga berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan kita. Semoga kita semua bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan kita. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.